kita pernah tanya dari satu toko kelontong ke toko kelontong yang lain, ternyata mereka juga kulaannya beras itu misalnya beras ya, juga ternyata beda-beda dengan beras yang merek sama, kualitas sama, harganya mereka kulakannya beda-beda gitu. Nah, ini kalau misalnya kita akan memberdayakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Milenial. Jumpa lagi dengan saya Gaku Triyono, tentunya di acara podcast Let's Talk milik ITCM, Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri. Nah, Sobat Milenial, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa. Beliau tentunya banyak bergerak di bidang usaha. Nah, kebetulan beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Bapak Wiranta SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiranta. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak Wiranta? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun dalam kondisi yang masih PPKM, Pak ya, tapi kita harus tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, kita jaga prokesnya. Iya, siap. Nah, oke Sobat Milenial, jadi Pak Wiranta ini beliau adalah ketua dari Asosiasi BUMDes Kabupaten Sidoarjo, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kira-kira bisa diceritakan nih Pak, kira-kira profil dari Bapak Wiranta SE ini bagaimana bisa terjun ke Asosiasi BUMDes Kabupaten Sidoarjo? Ya. Nah, monggo silakan Bapak. Awal mula sih memang kebetulan kita teman-teman semua, saya pribadi juga memang banyak berkegiatan di sosial masyarakat desa. Pada waktu itu sih memang sebelumnya saya pernah juga jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian sering perkembangan melihat peluang pemerintah yang berikan ke desa ini cukup besar di masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, maka selesai di BPD saya masuk ke BUMDes. Dari BUMDes itu kemudian kita bertemu dengan teman-teman direktur BUMDes dari desa-desa yang lain, kemudian kita juga akhirnya bersepakat juga membentuk satu wadah yang namanya Asosiasi BUMDes Kabupaten Sidoarjo itu. Seperti itu Pak. Jadi memang sebelum masuk ke Asosiasi BUMDes ini memang sebelumnya juga sudah berkecimpung di pemerintahan desa, kegiatan sosial, betul. Terutama di pemerintahan desa Pak. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira ini Pak, bisa diceritakan mungkin jadi BUMDes itu seperti apa sih Pak? Konsepnya seperti apa? Terus kemudian tujuan dibentuk Asosiasi BUMDes ini seperti apa gitu Pak? Jadi BUMDes ini merupakan salah satu program fokus dari pemerintah Presiden Jokowi. Kemudian juga bahwa segala hampir mengenai fasilitas ya, kalau kita bicara di BUMDes itu memang sudah disiapkan semua sama pemerintah, baik itu regulasinya, bahkan sampai pembiayaan, permodalan dan lain sebagainya juga difasilitasi oleh pemerintah. Itu BUMDes. Jadi terlebih lagi dengan yang baru kemarin ada keluar PP 11 dan Permen 3 itu di tahun 2021 itu pemerintah kemudian membuka luas sekali bahwa BUMDes ini kemudian ke depan akan jadi mempunyai kekuatan badan hukum lah, setara dengan PT atau dan lain sebagainya. Kalau kita sebelumnya kenalnya ya CV, PT. Nah, ini BUMDes ini juga melalui PP 11 ini juga sudah difasilitasi menjadi satu badan usaha yang bisa dipertanggungjawabkan dan legal. Nah, kemudian menangkap hal itu, kita melihat di Kabupaten Sidoarjo ini sendiri potensinya juga cukup besar. Seperti kita ketahui di Sidoarjo ini kita punya 322 desa.
322 desa, juga, Pak, ya? cukup banyak. Cukup banyak sekali. Nah, melihat dari kondisi banyaknya desa ini, kemudian kalau kita kaitkan dengan BUMDes, itu dari data DDC, data Desa Center milik PMD Provinsi, itu tercatat sebelum ada asosiasi ya, itu baru sekitar 190-an sekian gitu, 190. Kemudian dari 190 itu memang kriterianya cukup bermacam-macam. Ada yang pemula, ada yang berkembang, kemudian juga ada yang maju. Nah, dari situ prosentasenya juga cukup, kalau kita bilang di dunia bisnis ya, kebetulan saya juga pelaku bisnis, itu yang memprihatinkan. Jadi yang kategori maju dari 190 sekian itu, 94 waktu itu ya tidak lebih dari 20 desa. Dan ini kalau sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi dari 20 desa yang masuk kategori maju ini juga belum 100% memang mereka pure fokus di bisnis gitu. Bisnis yang seperti kita kenal di dunia luar sana. Jadi kebanyakan mereka ya masih setengah-setengah lah seperti itu. Ya. Terutama dengan legal aspek mereka. Jadi sebelum ada PP 11 itu memang kekuatannya itu hanya di Perdes saja, di Perdes. Nah kemudian ya diharapkan ke depan melalui PP 11 ini yang diterbitkan oleh pemerintah ini ya memacu BUMDes supaya bisa berkembang lagi. Nah melihat dari kondisi itu kemudian terbersitlah kita dari teman-teman ini untuk membentuk satu wadah namanya asosiasi, yang tujuannya asosiasi ini adalah nanti diharapkan kita bisa membantu semua desa, membantu desa yang sudah punya BUMDes, yang masih masuk kategori pemula tadi itu masih berkembang dan maju, ini akan kita bantu sesuai kebutuhan mereka. Juga kita akan membantu sisa desa yang belum memiliki BUMDes. Kita akan dorong mereka, Pak Kadesnya, supaya mereka punya keinginan, punya kesadaran untuk segera membentuk BUMDes. Karena BUMDes ini penting sekali, Pak. Bahwa ya sekarang ini masih ada dana desa ya. Iya, betul. Semua istilahnya diberi lah sama pemerintah. Nah kita bayangkan nanti kalau satu saat misalnya pemerintah kemudian menstop lah, ini ekstrimnya menstop gitu, menstop dana desa. Apa yang akan dilakukan desa kalau dia tidak punya satu kegiatan usaha yang melalui BUMDes ini tadi, atau tidak bisa mengembangkan BUMDes ini? Baru pendapatannya desa dari mana gitu? Itu kalau tidak ada dana desa lagi. Nah ini yang perlu banyak bapak-bapak maupun ibu-ibu kepala desa ini sadar gitu bahwa pentingnya BUMDes di satu wilayah mereka, di desa mereka itu untuk digiatkan lagi atau dibentuk atau dibuat. Itu saya rasa sih hal yang perlu dipahami betul sama kepala desa gitu. Ya, jadi memang asosiasi ini memang full ya Pak, support untuk jadi misalnya. Insya Allah kita akan support full ke pemerintahan, khususnya desa ya, ke Pak Kades kita akan support, bantu mereka, kita akan dampingi mereka untuk bagaimana membentuk BUMDes yang betul, bagaimana menata kelembagaannya, bagaimana cara memilih unit usaha yang pas untuk desa mereka. Nah ini juga ya, akan kita dampingi sampai nanti mungkin yang kita coba lagi kembangkan itu adalah bagaimana cara menyusun sistem akuntansi mereka untuk pelaporannya, supaya nanti bisnis jalan, supaya tidak gelagapan dan lain sebagainya pada saat dimintai laporan pertanggungjawaban ya otomatis bisa Pak ya gitu. Betul. Nah berarti kalau kita lihat BUMDes ini memang sangat penting Pak ya, jadi memang dari konsepnya pemerintah mungkin di awal-awal memberikan bantuan kepada desa, tapi kan tidak
tidak harus selalu terus-menerus Pak ya. Jadi memang diarahkan dengan adanya BUMDes ketika nanti sudah tidak ada bantuan, desa itu bisa menjadi lebih mandiri, Betul, seperti itu Pak. betul. Nah, kira-kira nih Pak Wira. Nah, kenapa sih harus desa Pak? Apa sih sebenarnya pentingnya desa ini bagi perekonomian ataukah ada persentase besar untuk mendukung perekonomian Indonesia? Historis Pak, jadi historis menurut saya karena kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia ini kekuatannya di mana sih? Kalau menurut saya ya kekuatannya adalah di perekonomian masyarakat ya. Kita lihat di pandemi saat ini di dunia ini. Kalau melihat Singapura, kemudian negara-negara yang lain yang nggak jauh-jauh lah dekat-dekat sini saja. Mereka begitu ada pandemi ini, begitu hancurnya mereka begitu ya. Tapi Indonesia kita sama-sama tahu Presiden menerapkan PPKM dan lain sebagainya. Bahkan banyak industri-industri yang atau pabrik atau kantor-kantor yang tutup dan lain sebagainya. Tapi tetap kita bisa tahan. Karena memang sifat dari kehidupan masyarakat kita di Indonesia ini yang gotong royong, kemudian di ekonomi masyarakat sendiri juga tumbuh dan lain sebagainya. Nah, ini sih kita belum dengar dengan kondisi pandemi saat ini. Terus kemudian betul-betul kita lihat ada satu klip atau video yang karena ke pandemi dan kebijakan pemerintah terus nggak bisa makan sama sekali, itu nggak ada kayaknya. Yang ada ya memang mereka banyak kehilangan pekerjaan apa dan lain sebagainya itu. Tapi sejauh ini tetap pasar juga tetap ramai gitu kalau kita lihat. Kemudian pedagang-pedagang warung di kanan kiri rumah petani, itu juga tetap petani juga tetap bisa jalan. Nah, inilah kelebihan di kita. Maka saya yakin kalau pemerintah terus kemudian fokus juga di pemberdayaan masyarakat ekonomi desa ini, ya tidak salah, itu sudah betul gitu apa yang diterapkan oleh pemerintah itu. Jadi intinya kalau saya juga pernah melihat, jadi kalau di era pandemi seperti ini bahkan masyarakat desa tetap survive dengan kegiatan mereka yang berdagang, yang membuat istilahnya tahu, tempe, ya istilahnya itu yang kita butuhkan Pak ya setiap hari, yang memang bahan pokok itu semuanya disuplai dari desa kalau seperti itu Pak. Itu yang kecil-kecil ini yang kita bisa bina, kemudian juga ya kalau kita melihat seperti pandemi sekarang ya tetap bisa survive gitu. Tetap bisa tahan mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira tadi sudah dijelaskan nih Pak ya, jadi jumlah anggota dari asosiasi ini sekitar berapa Pak? Sebetulnya kita nggak berhitung di asosiasi ini tidak berhitung angka anggota atau dan lain sebagainya, tapi kita mempunyai wadah di Sidoarjo ini, asosiasi BUMDes ini, yang harapannya kita bisa membantu mendampingi dari 322 desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Tentu fokusnya itu tadi yang di depan saya jelaskan bahwa tujuannya adalah kita pengen membantu mendampingi mereka dalam berbumdes untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa. Betul. Nah, Sobat Milenial, jadi jangan ragu untuk masuk ke kampus ITCM karena kampus ITCM Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri merupakan perguruan tinggi yang berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Diharapkan dengan adanya entrepreneurship dalam kampus ITCM, maka para mahasiswa yang nantinya bisa melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat tentunya untuk menunjang badan usaha milik desa tersebut. Seperti itu. Nah, di ITCM terdapat 3 prodi, yaitu ada teknik logistik, bisnis digital, dan juga informatika. Nah, jadi Sobat Milenial jangan ragu untuk masuk dan bergabung di kampus ITCM. Nah, lanjut lagi ke narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk program yang telah atau dan akan dijalankan oleh BUMDes ini seperti apa Pak? Program kalau untuk yang asosiasi ini memang di 2021 ini kita akan fokus di penataan kelembagaannya, karena dari peraturan pemerintah yang keluar kemarin PP 11 itu ternyata juga dari sekian banyak yang sudah tercatat di DDC itu juga belum 100% mereka sudah terdaftar di Kemendes atau memiliki sertifikat dari Kumham sebagai badan hukum. Nah, ini
kita fokus di 2021 akan kita bantu dalam penataan kelembagaannya. Baru nanti di tahun 2022 kita akan fokus dalam penataan unit usaha mereka. Jadi kita akan bantu mereka bagaimana cara mengelola atau memilih unit bisnis yang pas untuk desanya sesuai potensi desa itu. Kemudian kita akan bantu mereka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, karena memang dengan tersedianya kekuatan hukum sebagai badan hukum di BUMDes ini kan menjadikan BUMDes ini berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga gitu, termasuk juga apalagi perbankan ya, perbankan itu harus syarat mutlak untuk bahwa BUMDes harus memiliki kekuatan badan hukumnya. Terus kemudian di internal di BUMDes sendiri itu ya diharapkan mereka bisa lebih banyak membuat satu unit usaha yang memang betul-betul bisa menggali potensi di wilayah mereka, di desa mereka, terutama ketersediaan tenaga kerja. Seperti kita ketahui bahwa tenaga muda ini milenial kan juga cukup banyak. Karang Taruna juga ada di desa itu. Kemudian banyak lagi ibu-ibu PKK yang bisa kita libatkan di dalamnya. Kemudian dan perkumpulan-perkumpulan yang ada di desa kita atau di kampung kita itu cukup banyak. Nah ini bisa kita manfaatkan gitu untuk berkegiatan di BUMDes itu untuk memajukan perekonomian desa. Memang banyak manfaatnya apa ya, memang sekali. yang berhubungan kalau misalnya BUMDes ini ada di satu desa itu ya kemanfaatannya sungguh sangat luar biasa kalau memang dikelola dengan betul gitu. Jadi pastinya nanti secara tidak langsung juga membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut. Betul. Ada kemarin baru saya lihat live di TV itu, di TVRI itu dia juga menampilkan berita soal BUMDes di Lampung kalau tidak salah. Lampung, kemudian ada pemuda ya umur 23 gitu. Itu terkena dampak pandemi ini juga, akhirnya dia pulang, kemudian dia budidaya ikan sama lobster luar biasa, ternyata juga berhasil juga gitu loh. Hal-hal seperti kayak begitulah pemuda kita di desa itu cukup banyak gitu yang bisa kita gerakkan. Peran pemuda atau kaum milenial ini juga sangat diperlukan Pak ya untuk di desa ini. Banyak ya, itu bisa kita manfaatkan semuanya. Seperti itu ya. Betul. Nah, kira-kira untuk masuk ke asosiasi yang Bapak kelola ini cara daftarnya itu seperti apa Pak? Atau ada Pak. Jadi asosiasi ini sifatnya terbuka. Jadi kita waktu itu kita bentuk asosiasi ini dengan beberapa teman di wilayah Sidoarjo. Kemudian berkembang, kemudian dari 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo ini kemarin juga kita lakukan pembinaan. Kita ambil perwakilan satu kecamatan itu satu orang, kemudian kita didik Pak. Kita didik untuk jadi seorang trainer. Jadi harapannya nanti beliau-beliau ini, teman-teman yang kemarin kita TOT itu bisa membantu desa-desa yang ada di wilayah kecamatan mereka gitu untuk bisa mendampingi secara intens segala macam problem masalah BUMDes. Ini kita sudah lakukan, kita sudah training mereka. Nah, dalam waktu dekat ini kita juga akan memberikan sertifikasi ke mereka sebagai seorang trainer dalam proses pendampingan BUMDes ini. Nah, terus kemudian anggotanya siapa ya? Tentu anggota ini kalau di ADRT kita sih ini adalah seluruh desa yang ada di Sidoarjo ini. Fokusnya yang pengurus-pengurus BUMDes ini. Jadi bukan orang per orang tapi BUMDes-BUMDes yang ada di desa ini anggota kita asosiasi BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Nah, kira-kira
seberapa efektif BUMDes ini Pak dalam mendorong perekonomian terutama di masyarakat lapisan bawah atau sangat efektif, Pak. Sangat efektif. sekali, Sebetulnya Pak. kalau ini dijalankan dengan benar, dengan ketentuan tatanan bisnis yang betul, itu akan sangat menguntungkan dan sangat efektif. Karena BUMDes di sini selain dia juga sebagai pure business murni yang profit oriented, tapi BUMDes ini juga diciptakan memang sebagai sosial gitu lah. Jadi kalau direkturnya ya nanti dia harus punya label sebagai social entrepreneur gitu lah, social entrepreneur. Jadi memang dua macam kondisi ini yang memang mereka harus dimiliki oleh BUMDes ini. Jadi dengan kondisi sosial entrepreneur ini ya pastinya dia akan bisa dirasakan oleh warga masyarakat, juga di sisi perekonomiannya juga dia juga akan bisa membantu masyarakatnya, kemudian dia juga memperoleh keuntungan sendiri gitu. Betul. Ini yang kelebihan BUMDes ada di sana. Seperti itu. Jadi memang BUMDes ini kalau kita tarik ya bisa dikatakan istilahnya ujung tombaknya Pak ya, karena di sini Betul. bahan pokok atau istilahnya apapun yang lainnya semuanya usia dari desa ya, bahkan kita sampai ngirim nanti ke kota ya untuk suplai bahan. Nah ini kalau misalnya kalau misalnya BUMDes ini jalannya sudah tepat, sudah betul. Misalnya satu contoh saja, satu desa itu BUMDes ini punya unit usaha sembako misalnya. Nah dari unit usaha sembako ini mungkin tentu di desa, setiap desa kan mereka sudah punya toko-toko kelontong atau toko-toko warga yang berjualan sembako itu. Nah di sini kan juga nanti BUMDes akan bisa melakukan pembinaan terhadap warga yang punya usaha toko sembako ini tadi. Kalau misalnya kebetulan di desa saya sendiri juga terjadi ini. Kita pernah tanya dari satu toko kelontong ke toko kelontong yang lain, ternyata mereka juga kulaannya beras itu misalnya beras ya, juga ternyata beda-beda dengan beras yang merek sama, kualitas sama, harganya mereka kulaannya beda-beda gitu. Nah ini kalau misalnya kita akan memberdayakan mereka, meningkatkan perekonomian mereka, ya kita akan bantu mereka dalam sisi misalnya kulaannya. Kita bisa cari ke sumber penghasil beras yang sesuai kualitas dan merek, apalagi misalnya yang mereka biasa jual, kemudian bisa dengan harga yang lebih baik gitu. Nah nanti toko-toko kelontong ini kan bisa kulakan di BUMDes gitu. Jadi nggak perlu dia jauh-jauh ke Nganjuk atau ke Banyuwangi itu yang sentra beras di sana, tapi cukup dengan BUMDes ini dia juga mendapatkan harga yang kulaan yang bagus gitu, atau dengan kualitas yang bagus dengan kualitas yang sama persis. Telur juga begitu. Kondisinya kan masing-masing berbeda-beda. Nah ini kalau bisa diakomodir oleh BUMDes ini kan akan menguntungkan buat mereka juga. Betul. Yang penting memang kualitasnya sama dan harganya mungkin bisa lebih terjangkau. Pasti mereka akan ke situ. Di sisi lain juga BUMDes ini sendiri juga akan tentu akan untung juga gitu. Betul. Karena kekuatan untuk negosiasi dari para individu ini kan akan lebih kuat kalau seandainya yang melakukan negosiasi lembaga seperti BUMDes gitu. Seperti halnya juga di asosiasi ini, BUMDes secara mandiri untuk negosiasi dengan pihak ketiga secara individu, dia kurang bisa akan lebih kuat lagi kalau seandainya yang melakukan negosiasi ini satu badan atau wadah yang lebih besar lagi skalanya gitu. Lebih legal jadi lebih dipercaya seperti itu. Betul. Itu jadi baik itu nanti negosiasi mengenai profit sharingnya atau mengenai penyediaan produknya dan sebagainya, itu akan lebih bagus gitu kalau kita melalui sebuah wadah yang lebih besar lagi daripada kita lakukan sendiri-sendiri. Betul, jadi lebih kita punya wadah yang memang terpercaya, legal. Jadi walaupun kita nanti mungkin bisa langsung kulaan, Mbak ya, istilahnya kita beli langsung di sumbernya, di petaninya, itu mungkin bisa lebih murah lagi seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak,
masalah terbesar nih untuk mengelola asosiasi BUMDes saat ini itu apa? Kira-kira masalah atau problemnya yang masih terjadi sampai saat ini itu seperti apa? Kalau di asosiasi sendiri, persoalan yang kita hadapi adalah antara lain yang paling menonjol adalah sumber dayanya. Sumber daya. Jadi dari 18 perwakilan kecamatan yang kemarin kita TOT, kita lakukan pembinaan, kita training mereka, ya tentu belum 100% 18 orang ini memiliki kriteria sebagai seorang trainer gitu, belum. Nah ini terlihat dari perjalanan kita ini ya baru masih beberapa teman saja yang memang dia bisa masuk kriteria ini bisa jadi trainer, ini bisa jadi pendamping BUMDes yang bagus, yang pas apa sesuai apa kebutuhan itu masih beberapa. Itu kendala kita. Yang kedua mengenai pembiayaan. Tentu sebuah organisasi atau asosiasi ini berjalannya kita butuh satu dana untuk menggerakkan organisasi ini. Ya contoh sederhananya pada saat kita melakukan sosialisasi ke desa, ke 322 desa ini, untuk kesana kemari kan kita juga butuh biaya untuk transport lah, uang makan mereka lah, dan lain sebagainya. Nah ini jadi kendala kita. Tapi kalau di BUMDes sendiri, di desa sendiri, kendala yang paling berat sekarang ini adalah pemahaman, terutama di pemerintah desa, baik itu kepala desanya maupun perangkat desanya atau lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan desa tersebut gitu. Nah ini harapan kami nanti dengan diberikan kesempatan kami untuk bisa datang ke desa, sosialisasi ke desa mereka, itu bisa menimbulkan pemahaman yang lebih baik terhadap BUMDes. Karena kunci BUMDes ini sebetulnya ada di kepala desa. Jadi kalau kepala desanya mau gitu, gawe ya tadi gitu, bisa. Jadi gitu. kepala desanya harus benar-benar open mind, harus punya semangat. Ayo, pokoknya kita harus bisa menjadi badan usaha desa yang maju seperti itu. Itu dia tadi saya singgung bahwa memang pemahaman ini penting gitu. Jadi pentingnya BUMDes, desa memiliki BUMDes itu ini yang betul-betul jadi upaya atau usaha keras kita asosiasi untuk memberikan pemahaman ke seluruh desa. Terutama yang belum punya BUMDes itu. Betul. Jadi memang selain dari SDM yang memang harus kita nyari SDM yang sangat cukup atau yang mumpuni, kemudian kita juga berharap pemerintah ini memberikan regulasi yang mudah untuk pengembangan BUMDes ini, dan tentu saja peran istilahnya terutama pastinya masyarakat atau kepala desa itu. Ada satu hal yang kemarin sempat kita diskusi dengan Pak Kadis PMD Kabupaten Sidoarjo, Pak Fredik. Itu sih perihal pemberian sanksi. Nah, ini sebetulnya bagus. Jadi kalau misalnya desa yang sampai di tahun 2021 tidak segera membuat BUMDes atau tidak punya BUMDes, maka di tahun depan akan diberikan sanksi misalnya. Itu bagus itu. Itu kalau ada regulasi yang mengatur itu, saya rasa sih baru mereka baru mau sadar. Betul. Karena kadang-kadang desa kan pikirannya kita masih lama, yang penting apa istilahnya pemerintahan desa jalan, jadi tidak mau berkembang seperti itu. Ada beberapa yang memang kalau tidak diberi punishment begitu nggak bergerak gitu loh. Betul. Seperti halnya juga kita dengar kan di pemerintahan Jokowi ini kan juga kalau menterinya nggak jalan, nggak kerja kan ya punishment juga gitu loh. Pegawai-pegawai ASN juga dan sebagainya yang di tingkat kementerian di sana kan juga begitu. Kalau misalnya nggak efektif, nggak produktif kan juga akan dikenai punishment. Nah ini kalau desa juga seperti itu, ya akan lebih disiplin lagi, Pak. Sebenarnya selain punishment,
desa mungkin juga butuh yang namanya reward Pak ya. Jadi Ya, istilahnya tentu Pak, reward yang diberikan pemerintah ini saat ini sudah nyata, udah jelas bahwa pemberian bantuan keuangan dan lain sebagainya itu sistemnya menggunakan penilaian indeks desa membangun. Jadi semakin desa itu maju, bagus, kalau kita bicara BUMDes, perjalanan atau pergerakan unit usahanya lebih bagus, itu yang justru akan diberi bantuan. Ini yang dilakukan sama pemerintah. Jadi seperti contohnya di Sidoarjo ini ada desa Bungurase. Kita tahu Bungurase itu memang PAD-nya sudah cukup besar. Di sana ada terminal Bungurase, apa dan lain sebagainya, kita tahu ya. Terus kemudian BUMDes mereka juga berjalan cukup bagus. Maka tiap tahun ini pemerintah provinsi maupun dari kementerian itu ada bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini jatuhnya selalu ke, itu tidak pernah ketinggalan ini, desa Bungurase ini pasti selalu dapat. Loh, kenapa bisa begitu? Ya mungkin salah satunya itu reward tadi. Yang kedua adalah kalau dana BK ini disampaikan ke desa-desa yang maju itu, ya ini bisa dipertanggungjawabkan, sudah jelas gitu. Sekarang kalau misalnya dana atau bantuan keuangan itu dijatuhkan ke desa yang minus tidak pernah aktif istilahnya. Nggak pernah aktif, ya entek terbuang percuma gitu. Nah ini perlu kita sadari bahwa pemerintah ini kan memberikan dana desa ini kan sudah cukup lama ya. Nah ini kalau bisa mereka sadar betul, kalau mereka mau evaluasi, lalu apa yang sudah hasilnya atau terwujud dari dana desa itu seperti apa gitu. Selain infrastruktur ya, infrastruktur itu Pak kalau dari tahun ke tahun ya pasti akan seperti itu terus gitu. Kalau apalagi kalau misalnya kualitas yang dia pergunakan sembarang gitu. Betul. Itu setahun juga sesuk rusak bangun meneh. Setahun rusak sesuk bangun meneh. Lalu duitnya mau berkembang kemana gitu. Akhirnya jatuhnya ke situ, dandanin infrastruktur terus bertahun ya. Betul. Padahal infrastruktur itu tidak bisa berkembang, betul. Betul. Ya habis Pak di situ habis gitu. Di situ. Betul. Nah, maka sorry kemarin juga Pak Bupati pada saat rakor itu beliau juga sanjang bahwa oke, kalau memang mau infrastruktur ya infrastruktur, tapi cari yang kualitas super, katanya istilahnya begitu. Jadi harapannya yang saya tangkap adalah begitu misalnya paving gitu. Paving ya jangan pakai K200 atau K100, pakai yang 300 atau 400 sekalian. Sehingga dari situ nanti kan jadi tahan lama gitu. Nggak setiap tahun nanti terus gawe paving meneh apa gitu. Anggaran tiap tahun itu betul, perbaikan aja gitu. Itu statement yang saya pernah dengar dari Pak Bupati, cukup bagus itu. Jadi kalau memang mau desa untuk infrastruktur ya nggak apa-apa, tapi betul-betul kualitas ini diperhatikan supaya itu bisa long term gitu. Jangan setiap tahun terus dandani dalan ini terus. Akhirnya dana habis di infra. Akhirnya dana desa ini nggak efektif gitu loh, nggak bisa apa-apa. Nah ini Pak, jadi kampus ITCM ini kan memang salah satu tujuannya adalah membentuk mahasiswa yang bisa menjadi entrepreneurship atau entrepreneurship. Nah, berarti kira-kira ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti bapak-bapak dosen kemudian mahasiswa yang pengen ikut terlibat mungkin dalam penelitian, mungkin dalam pengabdian masyarakat tentunya untuk mengembangkan BUMDes ini kira-kira terbuka lebar atau bagaimana? Sangat luas Pak, sangat luas. Jadi saya berharap ke depan juga untuk bapak dosen maupun teman-teman mahasiswa di ITCM ini juga bisa terlibat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini, karena desa itu saat ini banyak membutuhkan pendampingan guidance untuk bagaimana menata kelembagaan yang betul, bagaimana membuat satu unit bisnis yang benar. Nah ini perlu didampingi mereka, bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban atau sistem akuntansi yang betul seperti apa. Nah ini tentu kita berharap banyak keterlibatan akademisi ini juga sangat dibutuhkan gitu. Selain nanti bersama dengan kita gitu, jadi nanti kita bisa bersama-sama kita semakin banyak yang mau terjun ke desa ini semakin bagus.
Sudah. Berarti peluangnya sangat lebar sekali Pak ya untuk kita masuk bergabung kemudian bekerja sama untuk mengembangkan BUMDes seperti ini sangat lebar. Sangat terbuka. Nah, kira-kira ini kan desa ini kan butuh Pak ya istilahnya sosok milenial yang istilahnya apalagi sekarang sudah banyak apa istilahnya media-media teknologi, pasar digital, marketing digital. Nah, ini kan sangat dibutuhkan. Nah, kira-kira gimana sih Pak untuk menggait pemuda? Kadang-kadang pemuda dari desa setelah kuliah itu Pak ya, dia pengennya kerja di kota, jadi dia nggak mau kembali ke desa. Nah kira-kira gimana Pak? Saya takutnya kan, wah berarti pemuda-pemuda yang ada di desa, istilahnya kan SDM-nya masih kurang karena yang kuliah itu semuanya akhirnya pengen kerja di kota. Nah kira-kira seperti apa itu Pak? Itulah, jadi sebetulnya kalau kita lihat desa, itu di dalam desa itu banyak lembaga Pak. Mulai dari PKK, LPM, Karang Taruna sendiri juga cukup banyak di sana. Itu sebetulnya ya teman-teman pemuda di desa ini melalui Karang Taruna ini bisa kita giatkan gitu untuk bisa mensupport. Karena memang tujuan dari kalau kita baca salah satu fungsi dari Karang Taruna ini kan juga pemuda Karang Taruna ini kan juga meningkatkan perekonomian dari desa tersebut, kegiatan di desa itu sendiri gitu. Itu juga sudah tercatat di sana. Nah ini juga nggak menutup kemungkinan mereka bisa melakukan pelatihan di desa, kemudian membantu, apalagi desa sekarang sudah ada BUMDes, nah sudah kerjasama dengan BUMDes itu. Kemudian tadi juga sempat disinggung bahwa nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa bikin marketplace dan sebagainya atau kerjasama dengan yang lain. Ini bisa kita manfaatkan pikiran-pikiran hebatnya milenial sekarang ini di desa gitu untuk membangun desa itu terbuka luas sekali. Jadi memang harus dikembangkan dari SDM masing-masing Pak ya. Jadi Kartar juga berpengaruh, milenial juga berpengaruh. Dan saya juga yakin betul, artinya kalau misalnya ini desa itu hidup, desa hidup itu kalau misalnya si pemuda atau generasi milenial di desa itu kemudian sudah selesai kuliah atau sekolah begitu, kalau ini desanya juga menjanjikan membuka peluang yang sama seperti yang di luar sana, di kota ya ngapain mereka mesti ke kota gitu, seperti itu. Nah seperti kita lihat juga yang ada, saya ke Klaten itu juga sudah di Ponggo desa itu ternyata di desa itu juga hidup sekali perekonomian mereka, dan banyak juga masyarakat desa baik pemuda maupun generasi milenial mereka ataupun lembaga-lembaga yang lain, ibu-ibu PKK dan masyarakat terlibat di dalamnya itu juga. Itu yang tujuan yang paling hebat, paling bagus seperti itu. Iya. Nah, kalau istilahnya milenial ini sangat dibutuhkan istilahnya untuk penggerak perekonomian juga yang ada di desa. Nah, kira-kira kalau pernah nggak Pak ketemu dengan suatu desa yang di situ itu sebenarnya tidak ada potensi, maunya tidak ada usaha yang harus dikembangkan. Nah ini kira-kira dari asosiasi seperti apa? Ada. Jadi salah satu contoh ini desa yang ada di Kecamatan Waru. Itu Desa Janti. Desa Janti itu berbatasan dengan Surabaya, dengan Wedoro, dan memang padat di sana, dan lahan sawah jangan harap lah di sana ada terus atau potensi yang lain, itu memang sudah padat penduduk semua di situ. Kemudian direktur BUMDes yang ada di sana itu cukup inovatif Pak, jadi mereka mengembangkan usaha yang kerjasama dengan Kominfo. Mereka mengembangkan membuka jaringan infrastruktur untuk internet. Oh internet. Betul. Jadi pembangunan infrastruktur. Jadi Betul. RT RW net gitu Pak ya. Mereka bekerja sama dengan Kominfo, kemudian mereka ya membuat satu peluang unit usaha yang sejatinya itu bukan potensinya warga masyarakat yang ada di sana, bukan seperti sawah-sawah dia punya atau punya ada pabrik-pabrik atau apa, atau
tempat wisata apa ini kan potensi ya. Nah mereka tidak punya. Nah kemudian mereka berinovasi melakukan kerjasama dengan Telkomsel untuk membangun ISP itu. ISP. Jadi istilahnya membangun istilahnya desa digital gitu Pak. Desa Jadi, digital betul. Nah inilah yang tumbuh ya, ada di Desa Janti sana. Mereka bekerja sama dengan komunitas. Ini bisa dilakukan gitu. Jadi tidak selalu harus desa itu seperti di Batu sana yang memang potensi tidak seperti itu Pak ya. Memang Betul. dia Memang itu potensinya di wisata. Terawas sana itu ya memang iya. tinggal memulai sedikit, merubah sedikit sudah itu jadi usahanya. Ini kan tantangannya kan memang seperti itu. Jadi bagaimana kalau desa ini istilahnya, desa ini masyarakatnya semua pekerja, ini gimana seperti itu. Jadi memang kalau mereka mau bergerak, mereka mau berkumpul dan membahas. Yang punya inovasi atau inisiatif seperti ini siapa mereka ya generasi milenial kita gitu. Itu yang di Desa Janti itu direkturnya juga masih muda semua. Jadi memang keterlibatan pemuda generasi milenial yang ada di desa ini sungguh sangat penting di dalam konsep pembangunan masyarakat ekonomi masyarakat desa ini. Gitu. Jadi memang peran milenial ini sangat-sangat penting sekali Pak ya. Jadi untuk menggerakkan atau istilahnya bisa berkolaborasi dengan desa-desa. Nah, ini kira-kira pertanyaan yang terakhir Pak. Pesan untuk kaum milenial ini Pak, untuk khususnya untuk untuk BUMDes ini gimana nanti perannya seperti apa? Yang pertama saya berharap kepada seluruh kepala desa, wabil khusus di Kabupaten Sidoarjo ini, monggo Pak, Ibu bisa segera kita bangun desa kita melalui BUMDes. Kemudian juga kita bisa libatkan teman-teman Karang Taruna ini, pemuda-pemuda hebat kita ini di Sidoarjo ini, untuk bisa bersama-sama berpikir, ayo ya apa supaya BUMDes atau ekonomi desa kita ini bisa lebih baik. Saya rasa buat teman-teman pemuda generasi milenial, jangan takut, susun rencana jenengan yang baik, kemudian sampaikan ke kepala desa. Nah nanti harapannya kepala desa juga akan bisa mengarahkan apakah ini ke BUMDes, apakah ke kegiatan yang lain. Itu di desa ini berpeluang ada kesempatan yang cukup luas. Terima kasih Pak Kepala Desa dan teman-teman generasi milenial. Seperti itu. Oke, jadi sobat milenial tetap semangat, tetap kita harus belajar dengan serius, tetap kita harus bisa nantinya berkolaborasi, bisa melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya untuk mengembangkan badan usaha milik desa, baik tidak hanya di Sidoarjo maupun desa-desa yang lainnya. Karena desa bisa berprestasi, desa bisa berkreasi, desa bisa berinovasi, dan desa bisa mandiri. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Wira selaku Ketua Asosiasi dari BUMDes Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sekali, terima kasih banyak waktunya Pak Wira. Sama-sama. Banyak sekali pesan tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa memang desa ini adalah bisa dikatakan sebagai ujung tombak perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Milenial. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tentunya di studio podcast Let's Talk milik ITCM. Millennial Excellent Business. Oke, terima kasih Pak Wira. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.